Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Amelia. Saya dengan NIM 06 14 11 82 90 13. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Nah, pertama itu penanganan kesehatan fisik, psikis, dan kelainan gizi pada anak. Nah, yang pertama yaitu kesehatan fisik. Penanganan kesehatan pada anak usia dini itu dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar tubuh seperti pemberian makanan bergizi seimbang, nah seperti karbohidrat, vitamin, protein, mineral, dan lainnya. Nah, menjaga kebersihan diri pada usia dini itu penting. Nah, seperti mandi atau cuci tangan. Nah, imunisasi yang lengkap serta aktivitas fisik seperti bermain yang aktif. Nah, selain itu, anak juga perlu pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Nah, yang kedua yaitu kesehatan psikis. Kesehatan psikis pada anak ditangani dengan memberi lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang pada anak usia tersebut. Nah, orang tua dan guru harus memberikan perhatian, stimulasi yang tepat, serta komunikasi yang baik. Nah, anak juga perlu diberi kesempatan bermain atau berekspektasi untuk mendukung perkembangan emosional pada anak usia tersebut. Nah, yang ketiga, penanggulangan kelainan gizi pada anak usia dini itu dapat ditanggulangi dengan memberikan, yang pertama itu dapat memberikan makanan bergizi seimbang sesuai dengan usia anak usia dini. Nah, yang kedua itu edukasi orang tua tentang pola makan sehat. Yang ketiga, pemberian suplemen jika itu diperlukan. Nah, pemantau. Yang keempat yaitu pemantauan pertumbuhan, berat badan, dan tinggi badan secara berkala. Nah, yang terakhir yaitu penanganan medis jika terjadi gizi buruk atau penyakit yang disertakan oleh anak sejak dini. Yang nomor 2 yaitu kasus anak 3 tahun. Nah, gejalanya itu lemas, kurang aktif, berat badan takma selama 3 bulan. Nah, analisisnya kemungkinan anak itu mengalami gizi kurang atau bahkan mengarah pada stunting atau wasting. Hal ini ditandai dengan energi yang tidak cukup seperti anak lemas. Nah, yang kedua yaitu kurang asupan nutrisi seperti aktivitas menurun. Nah, yang ketiga yaitu berat badan tidak naik atau indikasi masalah pertumbuhan pada anak usia dini. Nah, penyebabnya kemungkinan yang pertama itu asupan tidak mencukupi, yang kedua pola makan tidak seimbang, yang ketiga infeksi atau berulang, yang keempat yaitu kurangnya perhatian terhadap kebutuhan gizi pada anak usia dini itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa anak itu tersebut berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan jika tidak ditangani oleh dokter. Nomor 3 yaitu menganalisis energi menu anak usia 4-5 tahun. Nah, total energinya itu yaitu 805 kcal, kebutuhan normal 1200 sampai 1400 kcal per hari. Nah, menganalisis kekurangan sekitar 400 hingga 600 kcal. Nah, menu tidak seimbang. Yang pertama itu sarapan dominan gula atau seperti selai coklat atau selai lainnya. Yang kedua yaitu protein hewani sangat minim. Yang ketiga, sayuran dan buah hampir tidak ada. Nah, dampaknya itu anak itu cepat lelah. Yang kedua, konsentrasi dalam belajarnya itu dapat menurun. Nah, yang ketiga yaitu pertumbuhannya bisa terganggu atau perkembangannya juga. Nah, dapat disimpulkan bahwa menu ini tidak memenuhi kebutuhan energi pada anak usia dini dan kualitas gizi pada anak tersebut. Nomor 4 yaitu menganalisis kasus mahasiswa. Nah, gejalanya itu pusing, lemas, dan mudah mengantuk. Nah, menganalisis lebih dalam kemungkinan besar mahasiswa itu anemia atau kekurangan zat besi karena kurangnya makanan bergizi. Nah, yang keduanya itu defisit energi atau makanannya itu sangat sedikit. Nah, yang ketiga yaitu hidrasi ringan dikarenakan jarangnya minum air putih. Nah, penyebab utamanya itu yang pertama yaitu sarapan kopi
dengan roti tidak mencukupi nutrisi pada mahasiswa. Nah, yang keduanya itu makanannya itu hanya 1 kali sehari, tidak memenuhi seperti 3 kali sehari. Nah, yang ketiga yaitu tidak makan buah atau jarangnya vitamin pada mahasiswa tersebut. Nah, dampaknya itu pada aktivitas mahasiswa yaitu yang pertama itu tidak fokus dalam belajar, yang kedua itu cepat lelah atau cepat mengantuk, yang ketiga itu produktivitasnya itu menurun. Nah, dapat disimpulkan mahasiswa ini mengalami gizi yang tidak seimbang atau risiko anemia yang sangat tinggi. Baik, yang bagian B yaitu mahasiswa di usia 19 tahun. Nah, pola makannya itu nasi goreng dan mie goreng dan es teh tanpa sayur atau buah. Nah, analisisnya itu yang pertama itu tingginya karbohidrat sederhana. Yang kedua, rendah serat, vitamin, dan mineral. Nah, protein kurangnya berkualitas yang dapat dibandingkan dengan AKG. AKG usia 19 hingga 20 tahun membutuhkan yang pertama itu energi cukup, protein cukup, vitamin dan mineral yang lengkap. Nah, terus pola makannya itu yang pertama itu energi mungkin cukup, tapi kualitas gizi yang sangat buruk dikarenakan makanan yang tidak tanpa sayur atau buah. Nah, yang risikonya dapat dialami oleh mahasiswa di usia 19 tahun yaitu yang pertama obesitas, yang kedua kolesterol tinggi, yang tiga gangguan pencernaan, dan yang keempat penyakit jangka panjang. Nah, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di umur 19 tahun ini tidak dapat memenuhi gizi seimbang, hanya memenuhi kalori yang kosong. Soal yang nomor 5 yaitu menganalisis menu anak TK. Nah, yang pertama yaitu total energi seperti bubur ayam yaitu 220 kcal dan yang kedua yaitu pisang 90 kcal. Nah, yang ditotalkan yaitu 310 kcal. Nah, yang bagian kedua yaitu apakah cukup untuk 5 jam aktivitas pada anak TK. Nah, dapat dianalisis bahwasanya kebutuhan energi selama 5 jam belajar 400 dikurang 500 kcal. Nah, perbandingannya yaitu tersedia 310 kcal dan dibutuhkan yaitu 450 kcal. Nah, kurangnya sekitar 100 dikurang 150 kcal. Nah, kelemahan menunya ini yang pertama itu protein masih kurang. Yang kedua, lemak sehat minim. Yang ketiga yaitu tidak ada variasi sayur atau buah. Nah, dampaknya itu anak itu cepat lapar. Yang kedua, kurang fokus dan energi cepat habis ataupun anak itu dapat juga mudah mengantuk. Nah, saran perbaikannya itu ditambahkan seperti makanan bergizi seperti telur ataupun ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, sertakan susu untuk anak usia dini. Sekian dari pertanyaan dan jawaban yang saya berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.